Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu, dalam perlindungan Tuhan, dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini sehingga sampai saat ini. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut ini, proses yang dimana seorang ustadz pengajar pesantren, dia dari Islam jadi Kristen, sehingga sampai saat ini dia adalah menjadi saksi Kristus yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku diberkati Tuhan, yang dimana dia dibenci, dihina, dicaci maki, bahkan dipukul, ditampar Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan hampir dibunuh pada waktu itu. Namun puji Tuhan, dia bisa keluar dari situ karena Tuhan yang menolong dia, sehingga sampai saat ini dia menjadi saksi hidup, saksi Kristus yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dia memang adalah didoktrin dari kecil untuk menjadi Islam yang taat. Namun apalah daya kalau Tuhan yang memilih dia untuk menjadi saksi Kristus yang sangat luar biasa sehingga sampai saat ini. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Shalom. Salam Elohim Besem Hamasyiah. Salam dalam Tuhan, dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansah. Saya lahir di Jakarta 10 Februari 1981. Saya hidup di lingkungan yang orang keluarga saya itu betul-betul fanatik dalam Islam, apalagi bapak saya ini orang dari Sumatera Utara, Melayu, Pangkalan Berandan. Jadi kalau misalkan saya dulu sama kakak saya itu kalau misalkan nggak sholat 5 waktu itu habis badan kita semua dipukul pakai sabuk dari kulit, gesper dari kulit begitu. Nah, ketika saya hidup di Jakarta dan saya lahir di Jakarta, tepat di saya usia 5 tahun, di situ Tuhan menguji keluarga saya dengan orang tua saya akhirnya berpisah, mama saya dan bapak saya berpisah, dan saya akhirnya diambil oleh nenek saya. Saya diajak, kebetulan waktu itu kakek saya, almarhum kakek saya seorang pensiunan Auri, jadi nenek saya diberikan rumah pensiunan Auri di daerah Tasikmalaya. Mungkin kalau misalkan yang orang Tasikmalaya mungkin tahu ya komplek Auri itu di mana gitu. Nah, saya tinggal di situ, saya dibesarkan oleh nenek saya di usia 5 tahun. Saya SD, SMP di sana, dan kebetulan waktu SMP itu saya lumayan nakal. Sekolah aja saya kadang-kadang 1 bulan tuh cuma 2 kali masuk sekolah SMP itu waktu itu. Jadi karena kenakalan saya, ya karena pergaulan, akhirnya nenek saya memutuskan untuk memasukkan saya di pesantren, di pondok pesantren. Akhirnya saya dikirim ke pondok pesantren di daerah Pamijahan. Waktu nama pondok pesantrennya itu Pondok Pesantren Salafiyah Al-Karomah, dan sampai sekarang puji Tuhan pesantrennya masih berdiri dan masih ada dan masih hidup juga kiainya gitu. Jadi saya waktu itu dimasukkan ke dalam pesantren situ. Saya mulai di situ diajarkan segala ilmu pendidikan agama, terutama tentang ketauhidan, bahwasanya ya waktu itu ya Allah itu ahad gitu. Karena memang sepengetahuan dari keyakinan kami ya Allah itu adalah ahad, satu, esa, dan tidak ada 2 ataupun 3 begitu. Begitu yang kita ajarkan. Nah, ketika sepanjang perjalanan saya untuk
menjalani pendidikan pondok pesantren tersebut, sampailah pada puncaknya. Di situ di pondok pesantren saya itu kitab terakhir untuk pengajian para santri, yaitu kitab kuning, itu bernama Kitab Hikam. Jadi mungkin kalau misalkan pemirsa dari yang muslim atau yang pernah pesantren mungkin tahu kitab kuning hikam itu kitab untuk mempelajari ilmu apa. Nah, ketika saya dan santri-santri lainnya ingin naik kepada tingkatan itu, kita waktu itu yang dispesialkan untuk masuk ke kelas hikam itu ada 5 orang. 5 orang ini ya termasuk sahabat saya, dan sahabat ini yang ketika lulus pesantren juga sebagai pendiri daripada Taman Pendidikan Al-Quran di Tasikmalaya. Jadi ketika saya dan 4 orang teman saya ini disuruh untuk tirakat. Tirakat itu dalam artian mendekatkan diri kepada Allah lebih khusyuk lagi gitu, lebih khusyuk lagi. Jadi kita disimpan di dalam kamar. Di dalam kamar kita di situ cuman hanya makan, maksudnya sahur, puasa, buka puasa, sholat 5 waktu, mengaji, zikir, dan sholat sunat lainnya gitu. Jadi ketika pada malam ketiga, pas malam terakhir saya untuk memasuki malam terakhir, saya waktu itu sehabis saya sholat tahajud dan sholat istikharah waktu itu, saya ketika itu sedang zikir waktu itu. Yang saya zikirkan itu waktu itu kalimat ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim gitu, sampai akhirnya saya tidak sadar, saya tertidur. Dan ketika tidur saya diberikan mimpi. Waktu itu saya mimpi seolah-olah saya itu mau sholat zuhur ke masjid. Dan ketika saya sampai mau masukin, setelah saya melewati pintu gerbang masjid, di jalan tersebut saya lihat ada 3 orang. 3 orang keluar dari masjid. Nah, 3 orang ini, yang tengah ini orangnya itu wajahnya itu ditutupi oleh cahaya gitu. Ditutupi oleh cahaya, jadi terang benderang. Saya juga, padahal ini siang-siang, tapi kok wajah orang ini kok bercahaya begitu. Nah, ketika saya berpas-pasan dengan ketiga orang ini mau keluar, saya mau masuk ke masjid, tapi ketika pas-pasan saya beri salam sama yang sebelah kanan. Saya bilang, "Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, itu yang tengah siapa ya Pak ya?" Lalu yang sebelah kanan ini bilang, "Ya Waalaikumsalam, yang tengah ini adalah Isa Al-Masih," begitu. Nah, maksudnya Isa Al-Masih, saya langsung berikan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu beliau juga langsung menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu ketiga orang ini ya keluar lagi gitu. Nah, ketika saya mau masuk masjid, tersadar saya bangun karena kedengaran suara azan sholat subuh. Jadi saya terbangun waktu itu. Nah, ketika terbangun setelah sholat subuh, ya kita mengaji. Lalu pagi-paginya saya ketemu dengan kiai saya. Kalau di daerah saya tuh, kalau kiai itu panggilannya itu mama. Jadi saya tanya, "Mama, Mak, ini saya tadi malam mimpi begini, Mak. Ketemu dengan 3 orang begini." Lalu kiai saya terdiam. Lalu nggak lama beliau ngomong gitu, "Kamu nanti pada umur 30 tahun ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam diri kamu, dan kamu juga bakal kaget, dan kamu juga nggak akan pernah menyangka kalau kamu bakal berubah seperti itu." Nah, waktu itu saya pikirannya, oh mungkin saya ini mau jadi seorang kiai besar, atau penceramah besar, atau pendakwah besar gitu, atau dai atau apapun, atau sukses dalam pemikiran saya waktu itu seperti itu. Tidak ada pemikiran saya bakal menjadi seperti sekarang gitu. Jadi ya saya aminkan saja waktu itu. Ya mudah-mudahan Ustaz mohon doanya saja gitu. Nah, akhirnya selang waktu kita tamat pesantren dan kita semua udah lulus dengan keempat teman saya ini. Dan teman saya ketika itu teman saya ini berada posisinya di kampung yang daerah dari Ciamis, Banjar. Nah, di Banjar itu ada satu kampung, yaitu kampung teman saya
Jadi kita melihat di situ tidak ada anak-anak kecil ini, tidak pernah, maksudnya tidak ada tempat pengajian yang dekat-dekat mereka begitu. Akhirnya kita 5 orang sepakat ini kita ngobrol sama ketua DKM masjid di sana, kita usulkan untuk membangun taman pendidikan Al-Quran khusus buat anak-anak gitu. Dan puji Tuhan, ketika itu langsung di ACC dan saya langsung ngurus surat-suratnya, saya sendiri yang ngurus surat-suratnya. Jadi segala surat izin taman pendidikan itu saya yang ngurus semua gitu. Jadi untuk masalah lapangan tuh teman-teman saya ini percayakan saya karena katanya saya tuh jago ngomong katanya gitu. Jadi saya mengusulkan ke Bandung, waktu itu saya ke Pusdai Bandung, akhirnya terbitlah surat izin untuk pendirian TPA di daerah Banjar di sana. Nah, ketika kita rintis semuanya, ya puji Tuhan 1-2 bulan kita berjalan, itu di Banjar itu kita langsung 3 bulan itu menjadi TPA maksudnya paling heboh lah, paling heboh dalam artian kita waktu itu bisa dapat santri sekitar 1.000 santri, anak-anak santri, dan itu dari berbagai kampung. Kita juga sebagai guru juga kaget begitu, kenapa bisa jadi seperti ini. Dan ya puji Tuhan, kita mendidik semua anak-anak di situ, dan kita selalu menanamkan mereka juga ketauhidan, mengajarkan semua ketauhidan tentang tata ibadah, semuanya kita ajarkan semua. Dan akhirnya setelah selang beberapa tahun, saya pengen kembali ke Jakarta. Waktu itu saya pengen ke Jakarta dan saya pengen ibaratnya bukan meninggalkan, tapi ingin, waktu itu saya niatnya mau cari donasi begitu untuk TPA yang tempat kita dirikan tersebut gitu. Jadi saya pergi dari TPA itu dan saya tinggalkan, akhirnya saya ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta Tuhan berkata lain gitu. Saya bukannya cari donasi untuk TPA yang saya dirikan, saya rintis sama teman-teman saya tersebut, tapi malah roh nakal saya nih muncul lagi gitu. Jadi saya nih di Jakarta tuh ya saya yang ngamen, saya ibaratnya pokoknya hidup di jalanan lah begitu. Nah ketika saya sedang hidup di jalanan, tiba-tiba di malamnya itu saya mimpi saya berada di satu ruangan putih, dan ruangan itu nggak ada orang satupun kecuali saya. Ketika saya sedang mengamati, tiba-tiba ada suara yang bilang, kalau kamu ingin hidup, kalau kamu ingin selamat, dan kalau kamu ingin benar dalam kehidupan kamu harus ikut saya. Ketika itu saya kaget gitu. Saya bangun waktu itu 2:30. Saya bangun kaget 2:30. Saya bilang, apa lagi nih maksud mimpi ini? Saya mau telepon kiai saya yang di Tasik. Nggak enak karena ya saya meninggalkan tugas sebagai pengajar TPA di Tasik di sana, di Banjar sana. Akhirnya udah saya coba doa saja, Tuhan, ya Allah, maksud mimpi ini apa gitu. Nah ketika itu ya saya masih kerja rutinitas seperti biasa. Nah pada suatu hari saya pagi-pagi itu, tepatnya hari Minggu, saya iseng-iseng buka radio, nyetel radio di sana di Kupang. Nah ketika pas saya buka, ada radio Kaisarea namanya itu di Kupang, itu nama radionya itu radio Kaisarea. Nah ketika saya sedang mendengarkan itu, tiba-tiba pendetanya ini sedang khotbah, dan gak lama dia bilang, Alkitab berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang ke surga kecuali melalui aku. Wah, saya bilang, wah ini kayaknya nyambung nih sama mimpi saya gitu. Nah saya langsung di situ hati saya ini mulai pengen mengenal siapa ini gitu. Akhirnya saya mulai kembali buka lagi Al-Quran. Saya beli Al-Quran terjemahan. Jadi saya mulai buka-buka lagi gitu. Lalu saya sambil membuka-buka, saya sambil berdoa, Tuhan tolong berikan saya petunjuk ya Allah.
karena saya nggak mau nih mati masuk neraka gitu. Saya ini paling apa sih, saya walaupun tampang sangar begini, maksudnya kalau misalkan masalah mati itu saya pikiran tuh wah masuk neraka nih gitu, karena ya memang sepanjang apa kan kiai saya waktu saya di pesantren tuh harus kita nih sholat benar-benar sholat 5 waktu nih jangan pernah tinggal, puasa itu jangan pernah tinggal. Nah, karena kan kemarin saya waktu saya nakal itu saya sholat waktu juga masih ya belang jarang-jarang Senin Kamis lah, makanya pikiran saya itu kalau mati saya meninggal nih, mati ini masuk neraka ini, belum lagi tersiksa di kubur, ditajak lagi man robuka, man kita buka, wah ribet lagi saya bilang gitu. Akhirnya saya mencoba nih menggali karena saya pengen selamat nih dunia akhirat gitu. Akhirnya saya menggali, lalu saya di situ ketika pertama saya buka Alkitab Injil, waktu itu saya meminjam dari teman saya non muslim di Kupang, saya buka, dan ketika saya iseng-iseng buka, saya main buka acak aja karena kan saya nggak tahu maksudnya susunan kayak sekarang nih misalkan Yohanes berapa, saya mah main bukanya main buka, ketemulah ya ayat tersebut gitu, bahwasanya di situ saya waktu itu kayaknya buka surat Wahyu di situ yang berkata akulah Alfa dan Omega gitu. Nah saya langsung ingat, wah ini kok kayaknya saya pernah baca Al-Hadid gitu. Al-Hadid itu berkata huwal awalu wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir gitu. Lalu saya meresapi kalimat daripada Al-Quran ini, kok kenapa bahasanya itu kok huwa awalu wal akhiru, dialah, kenapa bukan aku? Ternyata jangan-jangan Allah ini mau ngasih tahu bahwasanya dia itu ya bertunjuk kepada Nabi Isa. Waktu itu pemikiran saya gitu. Lalu saya buka lagi Al-Quran. Saya waktu buka halaman pertama di Al-Baqarah yang dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang artinya sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu saya lihat lagi, saya baca pelan-pelan lagi, zalikal kitabu, artinya sesungguhnya kitab ini. Lalu saya nginget lagi perasaan dulu waktu saya belajar Nahwu Shorob. Nahwu Shorob itu ilmu kitab yang mempelajari tentangnya tata baca cara Al-Quran. Saya harusnya kan bahasanya itu kitabi, kalau artinya itu kitab ini. Tetapi ini kok artinya kitabu. Aturan artinya itu kitab itu. Berarti kan kitab itu adalah kitab yang selain daripada Al-Quran ya. Kitab apalagi kalau misalkan yang bukan dari Al-Quran ya kecuali ya Injil sama Taurat. Lalu saya mulai di situ gimana ya? Langsung saya ini kayak goyang, saya dengar punya ini sampai sekarang itu saya pasti nggak bisa nahan air mata saya gitu. Karena ini ibaratnya pujian yang menumbuhkan keimanan saya kepada Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Jadi pujian itu ya pribadi yang mengenal hatiku, itu pujian yang sampai sekarang kalau saya dengar itu hati saya tuh langsung gemeter gitu. Maksudnya ingat ini pujian yang membuat saya cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bergereja di gereja yang beraliran karismatik pada waktu itu. Dan akhirnya ketika saya dapat rekomendasi dari pendeta di Kupang untuk dibaptis di Kefah, saya pun berangkat ke Kefah. Dan saya di sana ketemu dengan Ibu Gembala. Dan Ibu Gembala ketika dia ketemu saya, dia langsung bilang kepada saya, Mas ini Mas orang yang terakhir saya akan layani di gereja saya. Nah saya waktu itu pikirannya nggak kemana-mana begitu. Oh ya Bu, yang penting saya bisa baptis, saya bisa mulai hidup dengan Tuhan Yesus, saya bisa ibaratnya mulai ya hidup dalam kekristenan, saya bilang gitu. Lalu
Akhirnya saya dibaptis pada hari Minggu waktu itu di bulan Februari. Saya lupa tanggal berapa waktu itu. Yang jelas saya ingat bulan Februari tahun 2011. Saya menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati saya dan segenap jiwa saya. Walaupun saya tahu tantangannya itu nanti, saya pikir tantangan mah urusan belakang. Yang penting saya terima Tuhan Yesus, yang penting saya terima keselamatan, yang penting hidup saya dibenarkan oleh firman. Masalah nanti tantangan saya mau digebukin, mau dibuang, mau itu mah urusan belakang. Itu pikiran saya waktu itu. Jadi selang 3 hari waktu itu saya rencana mau pulang ke Kupang lagi hari Kamis. Tetapi pada hari Rabu setelah Ibu Gembala baptis saya, hari Rabu Ibu Gembala meninggal dunia. Dan ternyata benar ucapan beliau bahwasanya saya ini orang yang terakhir yang dia layakin gereja beliau. Akhirnya saya di situ saya urungkan pulang pada hari Kamis karena saya saya begadang, maksudnya ikut malam penghiburan dari pertama, kedua, ketiga malam penghiburan saya ikut, dan sampai beliau Ibu Gembala ini dimakamkan juga saya juga ikut mengantarkan beliau ke tempat terakhirnya. Dan ketika selesai saya langsung pulang ke Kota Kupang. Dan di Kota Kupang 1-2 hari ketika datang, saya ngobrol sama teman-teman saya yang seagama dengan saya, orang-orang Kristen di sana. Mereka puji Tuhan ya langsung peluk saya, langsung cium saya. Apalagi ya mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana keramahan orang-orang NTT terhadap pendatang. Ya mereka langsung peluk saya, mereka cium saya, mereka bilang selamat datang di kerajaan Tuhan, selamat datang dari bagian kami. Tapi di bagian orang-orang yang agama saya terdahulu, ya puji Tuhan saya mendapatkan cacian yang sangat luar biasa. Dan ketika itu saya juga tidak tahu siapa yang tembuskan saya ini bisa dibaptis di Keva ini, saya tidak tahu. Tiba-tiba nama saya itu tembus, orang-orang kantor agama di sana tahu gitu, apalagi ketua paguyuban, karena saya di Kupang tuh bergabung dengan paguyuban orang-orang Sunda, itu paguyuban Mangle di situ namanya. Nah, di situ ketika saya waktu itu mau berangkat kerja di tengah jalan saya ketemu dengan orang-orang yang saya kenal ya, orang-orang Sunda sih, orang Sunda sama orang-orang Jawa di sana. Nah, ketika itu saya ini dikasih tahu, Mas, dipanggil sama ini gitu. Beliau itu ketua paguyuban di sana gitu, sama bapak ini gitu. Ya bilang mau apa, nggak tahu, katanya tidak perlu. Ternyata pas saya ikut dengan mereka, saya dibawanya bukan ke rumah ketua paguyuban, tapi dibawa ke rumah. Kalau di sana tuh daerah Tofa ya, kalau di Kupang tuh mungkin kalau Anda orang Kupang mungkin tahu daerah Tofa. Itu saya dibawa dalam ke rumah situ, dan di situ pas saya masuk ke dalam rumah tuh sudah banyak orang-orang yang pakai sorban baju-baju putih begitu. Langsung pas saya masuk tuh saya langsung dikunciin dari depan. Lalu di situ keluar satu orang. Dia bilang, "Ini nih orang ini nih, darahnya ini halal untuk kita minum nih." Saya dalam hati, wah, mati dah saya nih di sini gitu. Dalam pikiran waktu saya masih pikiran dunia gitu. Wah, mati nih saya nih kayak gitu. Nah, lalu habis saya di situ ditampar, diludahin sampai ya maksudnya habis lah pokoknya, saya sampai diludahin, ditampar semua itu. Saya bilang, Tuhan, kalau misalkan saya harus mati sekarang di sini, saya siap. Tetapi Tuhan harus tahu, saya pengen lebih dalam lagi kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi saya mohon Tuhan, tolong saya dan bukakan saya jalan keluar. Waktu itu saya habis dimaki-maki, saya dibentak-bentak, dimaki-maki, semuanya keluar semua. Ya mungkin kalau Bapak Ibu tahu, ya orang NTT kalau misalkan maki-maki orang tahu lah bagaimana mulutnya gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu ketika selesai berdoa minta petunjuk Tuhan,
Saya bilang, tiba-tiba saya refleks mau buang air kecil gitu. Oh kayak mau buang air kecil gitu, saya bilang gitu. Saya akhirnya saya bilang ke bapak ini, saya minta izin dulu, nggak apa-apa bapak, kalau misalkan saya kawal saya aja, karena waktu itu beliau tuh mau datengin satu imam, yang nggak tahu imam siapa, katanya dia lagi dalam perjalanan gitu. Nah akhirnya ketika saya ke kamar mandi ke belakang, saya lihat nih di belakang tuh ada pintu gerbang terbuka, dan saya lihat di sana tuh sekitar kesannya lagi tuh banyak perumahan-perumahan, ya banyak perumahan-perumahan gitu. Akhirnya sudah saya dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus saya pergi kabur terus. Ya puji Tuhan, saya langsung pas keluar dari gerbang, tukang ojek lewat datang gitu ya. Udah saya naik ojek aja langsung. Kayak saya langsung datang pulang ke mes saya di Kupang. Nah, di situ saya merasa benar-benar ikut Tuhan Yesus itu nggak pernah mudah. Bahkan yang saya paling ingat sampai sekarang, yang saya paling ingat perkataan teman-teman seperjuangan saya yang waktu ngerintis kita membangun TPA itu. Mereka bilang begini, lu dibayar berapa, Per? Lu digaji, lu dikasih mobil apa, lu dikasih harta berapa, kok lu mau masuk Kristen? Nah, saya bilang, saya tegaskan sampai sekarang, saya menjadi Kristen itu bukan karena harta. Saya menjadi pengikut Kristus itu bukan karena dunia, bukan karena uang atau diiming-iming ini gitu. Tetapi karena saya ingin selamat. Saya ingin selamat karena apa? Karena Al-Quran sudah memberikan saya petunjuk. Dan Al-Quran yang sudah menjadikan saya sebagai orang Kristen. Dan Al-Quran sendiri yang sudah menunjukkan bahwasanya Isa itu adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Karena dalam surat Maryam, Isa itu diciptakan dari firman-Nya, perkataannya. Allah dengan ucapannya, dengan kalimatnya itu tidak pernah berpisah. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Tuhan ya dari suaranya gitu. Makanya Isa itu adalah firman Allah. Dan ketika kita ingin mengenal Allah dan kita ingin hidup dengan kerajaan Allah, ya berarti kita harus melalui Isa gitu. Dan gak ada lain jaminan nabi-nabi dari Nabi A sampai M itu gak ada jaminan kecuali Nabi Isa, yaitu Tuhan Yesus itu tersendiri gitu. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub sampai Muhammad itu gak ada jaminan. Karena di Al-Quran itu cuma menuliskan Isa yang diciptakan dari firman-Nya yang jadi, yang kun, firman Allah kun, jadilah Isa. Jadi kalau misalnya saya meyakini kalau saya memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya nggak salah. Karena apa? Karena Isa itu firman Allah dan Isa itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kesaksian yang sangat-sangat luar biasa, penuh dengan kesedihan, penuh dengan air mata. Tapi di balik itu akan berubah menjadi sukacita yang sangat luar biasa. Dan ya, sebelum itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat yang ke-53 sampai dengan ke-58, bahwa di sini mengatakan bahwa di bab perikop Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas?
Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini peristiwa di mana Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri pada waktu itu. Dan memang Yesus mengatakan sendiri bahwa ketika engkau ikut aku, ketika engkau percaya aku, kamu harus siap dihina, dibenci, dan ditolak oleh keluargamu sendiri. Belum orang lain, Bapak Ibu Saudara. Di tempat asalmu sendiri akan ditolak, akan dibenci, akan dihina, bahkan mau dibunuh. Dan saya menekankan di sini bahwa jangan heran ketika seorang ustadz ini pengajar pesantren, dia ketika dia mengenal Sang Juru Selamat, ketika dia mengenal Allah yang hidup, mengenal Allah yang benar, mengenai kebenaran yang sesungguhnya, yang sangat benar dan memiliki kepastian untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan dia memang tidak salah pilih, yaitu memilih percaya Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan siap menerima pukulan, siap menerima hinaan, caci makian, dan sekalipun waktu itu dia mau dibunuh, maka kalau memang waktunya Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tapi dia diberikan hikmat dari Tuhan untuk keluar dari situ, dan buktinya Tuhan tolong dia sehingga sampai saat ini dia menjadi saksi Kristus yang sangat luar biasa. Dan ya, luar biasa memang kesaksian seorang ustadz pengajar pesantren ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ketika dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya banyak orang-orang di luar sana yang tidak senang, yang tidak mau kalau dia mengenal kebenaran itu, hingga dia diperlakukan dengan secara tidak baik, yaitu penganiayaan, ditampar, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan mau dibunuh. Tapi Tuhan tetap setia menolong orang-orang yang memang setia kepada dia juga, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan memang kita kembali ke firman Tuhan bahwa di sini orang-orang di mana Yesus berasal, dari tempat asalnya, mereka bingung, mereka heran akan apa yang Yesus lakukan. Mereka tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya itu. Mereka tidak begitu paham. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena mereka tertutup mata rohani mereka oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga mereka tolak Yesus di tempat asalnya. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara ditolak, dihina, dicaci maki, dibenci oleh keluargamu sendiri, di tempat asalmu sendiri, maka jangan heran, jangan kaget, sebab Yesus sudah mengatakan lebih dahulu, dan Yesus
dahulu ditolak, lebih dahulu dicaci maki, lebih dahulu dia dianiaya, bahkan dibunuh Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tapi ingat bahwa segala sesuatu kalau belum seizin Tuhan, maka kita harus meyakini bahwa tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak akan terjadi segala sesuatu yang orang-orang merancangkan kejahatan terhadap kita. Kalau belum seizin Tuhan, maka tidak akan terjadi. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, haruslah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haruslah hidupi kebenaran firman Tuhan itu lewat hidupmu Bapak Ibu Saudara dan hidupku juga. Dan untuk itu kita tahu bahwa proses kesaksian, kita sudah mendengarkan kesaksian dari seorang ustadz pengajar pesantren, bukan orang kaling-kaling. Dia adalah orang pintar Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan dia memang dididik dari kecil untuk menjadi Islam yang taat, untuk menjadi Islam yang terus mengajarkan ajaran-ajaran agamanya kepada sesamanya pada waktu itu, sehingga dia disekolahkan di pesantren untuk menjadi ustadz, sehingga dia menjadi pengajar di pesantren dan bahkan menjadi pencari dana untuk mendirikan sebuah pesantren di mana tempat dia berada pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi tidak tutup kemungkinan kalau Tuhan yang tarik, kalau Tuhan yang pilih, maka apapun caranya orang itu, dia harus taat dan harus pasti mengenal kebenaran firman Tuhan, dan dia pasti berpegang teguh dan dia belajar terus dan harus menjadi saksi Kristus di mana-mana, pasti dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan memang waktu kecil dia dididik karena keluarganya fanatik sekali, sangat-sangat fanatik. Dan dia memang dididik untuk menjadi Islam yang taat, menjalankan ajaran agamanya pada waktu itu, yaitu sholat 5 waktu, rajin pengajian, harus kaji kitab sucinya untuk memperdalam imannya kepada kitab sucinya, untuk menjalankan ajaran agamanya pada waktu itu. Namun ketika dia didatangi Tuhan lewat mimpi di saat sedang sholat dan lain-lain, maka tidak bisa menghalangi, tidak bisa menutupi dia. Tetap dia hidup terbuka dan harus setia. Sekalipun dia tidak setia, tapi kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang tarik, Tuhan yang tentukan, maka apapun alasan, apapun caranya, tetap Tuhan setia dan dia pasti akan mengenal kebenaran firman Tuhan, sehingga sampai saat ini dia harus menjadi saksi Kristus yang sangat luar biasa. Mengerikan memang Bapak Ibu Saudaraku kesaksiannya ini. Sangat menyakitkan, sangat sakit, sangat sedih. Pasti penuh dengan cucuran air mata. Dan saya pun yang mendengar kesaksian ini sedih sekali, menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Kalau di posisi saya dan Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak tahu apa yang kita mau lakukan, tapi yang tentunya saya mengatakan bahwa kita harus sabar dan kita harus tetap terus setia kepada Tuhan Yesus, tetap terus menyerahkan seluruh pergumulan, seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka apapun itu, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan menolong kita. Sebab di sini mengatakan bahwa orang-orang ini adalah mereka tidak, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan
di situ pada waktu itu. Jadi untuk itu kita harus meyakini, harus percaya, kita harus tetap berpegang teguh dan setia kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukan mujizat saya dan Bapak Ibu Saudara seperti yang dilakukan oleh seorang pengajar pesantren Ustadz. Dia kalau bukan mujizat, dia udah dibunuh, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itulah cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang setia, untuk menolong orang-orang yang mengenal kebenaran, untuk menolong orang-orang yang memang sudah ditarik, yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebab tanpa Yesus saya dan Bapak Ibu Saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita nggak bisa hidup. Tanpa Yesus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Yesus kita akan merasa kekosongan. Tanpa Yesus kita pasti sia-sia hidup di dunia ini. Karena kita semua yang ada di dunia ini adalah pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Tapi setelah kematian kita yang menjadi pertanyaannya, mau kemana? Karena ada dua tempat, sorga atau neraka. Kalau pilih sorga, marilah Bapak Ibu Saudaraku segeralah datang kepada Yesus, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan diselamatkan. Pasti kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa supaya iman saya dan Bapak Ibu Saudara tetap teguh, tetap kuat, tetap kita setia kepada Tuhan, marilah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus membaca, merenungkan firman Tuhan secara terus-menerus. Kenapa harus merenungkan secara terus-menerus? Karena karena Tuhan mengatakan bahwa harus belajar berulang-ulang kali. Berarti tidak hanya 1-2 kali belajar, melainkan harus belajar berulang-ulang dan terus-terusnya. Dan begitu pula untuk mengajarkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal, supaya mereka juga terus ada dalam kebenaran, supaya kebenaran itu tetap melekat dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Marilah kita pribadi-pribadi untuk terus konsisten berseru kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mengalami sukacita dan sejahtera dan kehidupan yang melimpah ketika kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab ketika saya dan Bapak Ibu Saudara terus melekat kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan tetap menjaga saya dan Bapak Ibu Saudara keluar masuk dimanapun kita berada. Di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan kita adalah akan menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kegelapan ini. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain yang masih hidup dalam dunia ini, yang masih terpengaruh dengan dunia, yang masih terpengaruh dengan keindahan-keindahan alam ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu saya mengajak untuk kita ini menjadi teranglah di tengah-tengah kegelapan ini, maka hidup kita berguna bagi Tuhan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, hidup kita akan bermanfaat bagi banyak orang, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab saya dan Bapak Ibu Saudara kalau melakukan firman Tuhan, maka yang terjadi akan kita memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada, di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan kita, dan tentunya kita akan menjadi garam dan terang. Dan sekalipun memang awalnya kita akan mengalami kesedihan, sakit hati, mengalaminya kesusahan,
merasa tidak berdaya. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita terus konsisten datang kepada Tuhan, maka akan berubah menjadi sukacita, kelegaan, damai sejahtera, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan kami ini, agar kami tetap semangat terus memberitakan Injil lewat channel ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus panjatkan doa bagi bangsa dan negara, dan panjatkan doa kepada orang-orang di luar Kristus agar mereka mengalami kuasa Tuhan melalui mujizat, melalui penglihatan, melalui mimpi, agar mereka juga dapat diselamatkan oleh Tuhan, dan kita sama-sama masuk dalam kerajaan surga, dan nama Tuhan dimuliakan, dan nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan ditinggikan. Sebab tidak ada gunanya hidup di dunia ini kita memiliki harta. Tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini memiliki segalanya, tetapi kita tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hartamu boleh ada, kekayaan apapun yang engkau miliki boleh ada, tapi ingat, harus berbagi, harus terus memancarkan ajaran kasih kepada orang-orang di luar sana, agar mereka juga merasakan berkat Tuhan melalui saya dan Bapak Ibu Saudara. Harus memberitakan kabar baik ini yang sangat-sangat penting, yaitu kabar gembira Yesus Kristus. Harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang di luar sana, yang belum mengenal siapa itu Yesus yang sebenarnya, siapa itu Yesus, Tuhan Yesus yang sebenarnya, agar mereka boleh mengenal dan menyembah Allah yang benar, dan mereka juga dapat diselamatkan, diberkati juga dengan berlimpah-limpah. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami, mendoakan kami, dan jangan lupa untuk terus like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara, agar kami tetap semangat untuk memberikan kesaksian lewat channel ini, dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin dikuatkan melalui kesaksian yang ada di channel ini, dan melalui firman Tuhan yang saya sering bacakan, yang saya sering bagikan. Dan memang kita harus tetap terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, sebab saya sekali lagi mengatakan bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sebelum kita menutup tayangan ini, mari saya akan membuka di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian jauh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang sangat menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, yang dimana di sini di ayat 5 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan sesamanya, maka dialah yang kena kutukan dari Tuhan. Bukan saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, tapi ini firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia sesamanya, adalah itu akan kena kutukan. Bahkan apalagi kalau hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik, yang artinya bahwa orang yang menjauh hatinya daripada Tuhan, maka dia akan mengalami buruk saja. Pokoknya masalah, dia mengalami hidupnya kacau balau, tidak benar, semakin tidak benar lagi hidupnya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu harus mengandalkan Tuhan. Marilah saya dan Bapak Ibu Saudara harus mengandalkan Tuhan, harus menaruh harapannya kita kepada Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Orang yang terus berharap pada Tuhan pasti diberkati. Bahkan di ayat 8 bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tidak pernah untuk tidak berbuah, melainkan dia tidak berhenti menghasilkan buah, selalu berbuah. Jadi marilah saya dan Bapak Ibu Saudara harus mengandalkan Tuhan, harus datang kepada Tuhan, harus menaruh harapannya kita kepada Tuhan, harus terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara pasti diberkati. Saya dan Bapak Ibu Saudara pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pasti kita akan mengalami kelimpahan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan semoga kesaksian dan firman Tuhan yang saya sampaikan ini semoga dapat diberkati, dan iman tetap teguh di dalam Tuhan. Dan mungkin cukup di sini tayangan kami, dan sampai ketemu di video berikutnya, atau sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.